adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan ceria, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Senang sekali adik-adik, kita bisa berkumpul lagi meskipun masih belum di kelas kita. Nah adik-adik, kita sudah sampai di bulan Juli. Tidak terasa ya, adik-adik sudah naik kelas semua kan? Puji Tuhan. Berarti tidak lama lagi adik-adik akan bergabung bersama komisi remaja. Dan adik-adik nanti sudah tidak di kelas sekolah minggu lagi. Wah, kakak sedih deh harus berpisah dengan adik-adik. Ya, adik-adik, hari ini tema kita adalah apa itu gereja. Catat ya temanya. Nanti yang akan bercerita adalah siapa yo? Itu sih kan sudah. Siapa? Kak Erni. Kak Erni yang pimpin pujian. Siapa yo? Betul, Kak Kevin. Yuk, kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Kita akan muji Tuhan, kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat rindu untuk memuji Engkau. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari dulu hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak beribadah kepada Engkau, meskipun tidak dapat berlangsung di gereja, dipisahkan oleh jarak, tetapi hanya karena berkat Engkau-lah kami tetap dapat bisa beribadah secara daring. Berkatilah guru sekolah minggu agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan berkatilah kami, anak sekolah minggu, agar dapat mengaplikasikan firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, saatnya sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Yang akan bercerita nanti adalah Kak Kevin. Temanya tadi di awal sudah kakak katakan. Masih ingat? Dan sudah dicatat? Apa temanya? Benar. Apa itu gereja? Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan pujian. Judul lagunya adalah Imamat Rajani. Mungkin adik-adik belum pernah dengar, tetapi kita belajar bersama-sama ya untuk menyanyikannya. Mari kita nyanyikan.
pujian ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan firman-Nya yang telah memanggil, yang telah memilih dan membawa dirimu pada terang-Nya yang ajaib. Dialah Allah, Dialah Kristus yang kita panggil dalam Yesus. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan firman-Nya yang telah memanggil, yang telah memilih dan membawa dirimu pada terang-Nya yang ajaib. Dialah Allah, Dialah Kristus yang kita panggil dalam Yesus. Terima kasih pujiannya untuk Kak Erni dan Pak Teddy. Sekarang kakak mau mengucapkan selamat pagi untuk para orang tua dari adik-adik kelas pra-remaja. Dan kakak juga mau mengucapkan selamat pagi untuk adik-adik dari kelas pra-remaja. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Kakak juga mau mendoakan dan kakak juga mau bersyukur untuk kesehatan telah Tuhan berikan kepada kita semua. Suatu penyertaan yang sangat baik yang Tuhan berikan, dan biarlah kita terus dapat hidup di dalam penyertaan dari Tuhan. Nah, untuk yang belum kenal, kakak mau perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak adalah Kak Kevin, dan kakak hari ini ditugaskan untuk bercerita dari sebagian dari firman Tuhan yang ditemakan adalah gereja. Nah, apa itu gereja? Nah, nanti kita akan kupas sama-sama dalam cerita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau doa terlebih dahulu. Kita lipatkan tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan. Kami dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk kebaktian online bersama-sama Tuhan.
Dan sebentar lagi tibalah saat bagi kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu Kak Kevin, untuk Kak Kevin mau menyampaikan firman kepada kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan melalui cerita pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk Tuhan membantu kami, untuk kami menyiapkan hati kami, diri kami Tuhan, telinga kami, untuk kami dapat mau memahami dan kami mau menerima firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Kami menyerahkan cerita pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Dipegang semua. Kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, yang Alkitab belum dipegang, videonya boleh di-pause dulu. Nanti kalau udah dipegang, udah dapet, nanti langsung di-play lagi, kita baca sama-sama. Kakak mulai ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Nah, tadi kakak sempat kupas sedikit, kita bicara soal topik gereja. Nah, kita lihat relate dengan bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Kita bisa lihat bahwa yang mau kita baca tadi, yang kita sudah baca tadi adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kita bisa lihat, kakak udah rekapin buat adik-adik semua, ada 5 poin penting cara hidup jemaat yang pertama. Jadi poin yang pertama itu adalah mereka memberi diri untuk mereka dibaptis. Jadi mereka memberi diri mereka secara pribadi untuk mereka dibaptis. Mereka mau terima Tuhan. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka mau dengar. Mereka mau membuka telinga mereka. Mereka mau membuka hati mereka untuk mereka menerima apa yang rasul itu ajarkan. Dan mereka hidup di dalam persekutuan yang berfokus kepada Tuhan Yesus, pada Kristus. Di sini kita melihat itu. Yang ketiga, mereka cinta berdoa. Mereka suka berdoa. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka berdoa di situ. Yang keempat, mereka suka berbagi. Dan mereka di sini sampai ada yang menjual harta miliknya dan membagikan kepada semua orang. Jadi mereka suka membagikan, mereka suka berbagi. Jadi tidak ada yang berkekurangan. Dan yang terakhir, mereka menjadi percaya dan mereka tetap bersatu hati kepada Tuhan. Mereka punya satu komunitas, mereka bersekutu, dan mereka di sini fokus kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, bicara soal gereja lagi, tadi kita udah tahu kan bagaimana jemaat mula-mula itu hidup. Nah, jadi pertanyaan kakak nih pada pagi hari ini, gereja itu gedungnya atau orangnya atau apanya sih sebenarnya? Coba adik-adik pikir. Kakak kasih waktu 5 detik. Oke, buat adik-adik yang jawab gereja itu adalah orangnya,
Betul, tadi kita juga udah sama-sama nyanyi dari KJ 257 yang dibawakan oleh Kak Elni dan Pak Teddy tadi. Lagunya kan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Jadi di sini kita tahu Aku gereja, kau pun gereja. Jadi kita lihat di sini adalah orangnya, personnya. Aku gereja, kau gereja. Dan gereja bukan gedungnya, bukan menaranya. Tapi kalau kita lihat kan ada bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi orangnya di dalam gereja. Gereja itu adalah pribadi dari orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mau bertekun, membuka diri untuk orang itu belajar bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Gitu. Nah, di sini kakak mau kasih tahu gereja itu dari bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya adalah igreja. Jadi gereja itu dalam bahasa Portugis adalah igreja. Mirip ya. Igreja jadi gereja, diadopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Yunani itu adalah eklesia. Eklesia ini terdiri dari dua kata, yaitu ek yang artinya keluar, kalein yang artinya memanggil. Jadi kita dipanggil keluar oleh Tuhan untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Nah, coba sekarang kita buka Alkitab lagi. Kakak mau bacain dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kakak bacain aja yang ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini ada kata-kata yang kakak mau highlight. Yang pertama adalah kamulah bangsa yang terpilih. Jadi the chosen, bangsa yang terpilih. Nah, kata-kata terpilih di sini adalah satu pemilihan dari Allah, satu anugerah. Jadi catat ya. Jadi terpilih ini adalah satu anugerah, satu pemilihan secara khusus dari Allah, dan ini adalah satu hal yang indah karena Tuhan memilih kita di sini. Yang kedua, kakak men-highlight kata-kata yang tadi adalah imamat yang rajani. Nah, kata rajani di sini kita melihat adalah sisi kemuliaan dan kehormatan. Jadi raja, coba adik-adik bayangkan raja. Raja adalah hal yang besar saat itu. Jadi imamat yang rajani adalah sisi kemuliaan dan kehormatan dari sang imam. Gitu. Jadi kita melihat di sini adalah satu hal yang istimewa pribadi kita bagi Tuhan. Jadi kita itu adalah pribadi yang istimewa bagi Tuhan dan Tuhan mau memilih kita di sini. Jadi satu hal yang indah, kita yang bukan siapa-siapa, Tuhan mau pilih kita dan Tuhan menganggap kita istimewa. Ketiga, sekarang adalah bangsa yang kudus. Kudus itu artinya adalah dipisahkan, dikhususkan. Jadi kudus adalah suatu hal yang umum. Kudus itu ditarik satu keluar dari kelompok besar menjadi satu kelompok yang kecil. Ini kudus. Kudus ini tidak bisa dicampur sama kelompok yang nggak kudus. Jadi yang ini nanti nggak kudus. Jadi kudus ini adalah satu hal yang dikhususkan, dipisahkan, yang pada hakikatnya adalah ini spesial. Gereja ini adalah, kelompok ini adalah satu hal yang kudus. Berarti kalau kudus itu dia dikhususkan. Dia tidak boleh mencari sesuatu untuk kemuliaannya sendiri. Tidak boleh untuk kepentingan yang gak penting. Semuanya itu adalah untuk kepentingan dan kemuliaan bagi Allah. Jadi kudus itu, Allah itu kudus. Kita mau hidup untuk Allah. Kita mau hidup pelayanan kepada Allah. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tadi kakak mau highlight lagi adalah umat kepunyaan Allah. Yang berarti adalah kepunyaan Allah berarti satu hal yang eksis. Suatu hal yang ada gitu kan. Gereja itu adalah kepunyaan Allah. Jadi kakak ulang, highlightnya tadi ada 4. Jadi bangsa yang terpilih, the chosen, satu hal yang anugerah karena dipilih. Kedua, imamat yang rajani berarti itu menunjukkan betapa istimewanya kita, pribadi kita sebagai gereja bagi Tuhan.
Kudus adalah khusus, yang berarti kita harus hidup untuk kemuliaan dan pelayanan kepada Allah. Dan terakhir adalah umat kepunyaan Allah, yang berarti adalah ya kita itu milik Allah gitu. Jadi gereja ini mengandung unsur itu. Gereja itu sebagai pribadi, kita sebagai pribadi yang sudah dipilih Tuhan, sebagai pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Walaupun kita bukan siapa-siapa, Tuhan mau pilih kita. Kita juga diingatkan untuk kita hidup kudus. Bagaimana kita mau hidup untuk Tuhan, bagaimana kita mau melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan kita lagi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Seperti yang kita belajar dari jemaat mula-mula tadi, mereka mau berdoa, mereka mau bersekutu, mereka mau kenal Tuhan lebih lagi, mereka mau memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan yang terakhir adalah gereja itu adalah kepunyaan Allah. Gereja itu milik Allah, seperti itu. Nah, jadi dari hal-hal yang tadi kita udah sama-sama highlight, dari 4 hal yang tadi kita udah sama-sama ketahui. Nah, di sini kita punya satu tugas sebagai gereja, yaitu adalah tugas, atau kakak mau sebutnya pakai bahasa panggilan. Jadi tugasnya adalah panggilan, calling. It's a calling, suatu panggilan dari Tuhan untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kita mau untuk kita ambil bagian, kita mau menyerahkan diri kita mau berserah kepada Tuhan untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Emang perbuatan besarnya apa aja, Kak? Semua itu ada di Alkitab. Jadi untuk kita ambil bagiannya dalam memberitakan perbuatan besar tadi, untuk kita melakukan calling yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mulai dari kita baca Alkitab. Kita mulai untuk kita mau kenal siapa Tuhan kita. Kita mau mulai bagaimana kita mau menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi hari ini kita juga diingatkan untuk kita mau membaca Alkitab kita, untuk kita mau kenal Tuhan lebih dan lebih lagi setiap harinya. Nah, kakak mau kasih tahu ada 3 tugas gereja. Tadi kan ada 1 tuh ya, udah tuh ya. Tugas panggilan. Jadi callingnya itu ada memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Nah, terus tugas gereja kakak mau singkat. Jadi ada 3 tugas gereja. Mardiko. Ya, ingat. Mardiko. Yang berarti ada marturia, diakonia, dan koinonia. Oke, nah. Jadi tadi ada marturia, diakonia, dan koinonia. Marturia itu adalah bersaksi, melayani. Itu diakonia, dan koinonia adalah persekutuan. Jadi mardiko, ingat ya. Mardiko, marturia yang berarti adalah bersaksi. Kita mau bersaksi untuk setiap hal yang sudah kita alami, setiap perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, ataupun yang sudah Tuhan lakukan di dalam Alkitab ini. Terus diakonia, kita mau melayani Tuhan. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi main alat musik, bisa kita jadi guru sekolah minggu, bisa kita jadi pendeta mungkin di kemudian hari. Kita bisa juga untuk ambil bagian untuk choir, macam-macam. Jadi pelayanan untuk Tuhan. Dan terakhir adalah koinonia, yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita bersekutu. Kita kebaktian. Kita mau berkumpul untuk kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Pertanyaannya, Kak, sekarang kan lagi COVID. Semuanya online. Semuanya gak boleh berkumpul, ya kan? Jadi nanti bahaya. Nah, sekarang kakak mau sedikit kupas bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam era pandemi ini, gitu kan? Jadi, kita bisa lihat bahwa kalau bersaksi itu caranya macam-macam. Kita bisa chat, kita bisa telepon, kita bisa cerita langsung hal-hal kecil aja. Hari ini aku seneng deh, karena aku bisa bangun pagi dengan sehat. Karena aku tahu Tuhan menyertai aku. Nah, itu salah satu bentuk bersaksi kecil kita untuk orang-orang di sekitar kita, gitu kan. Bersyukur untuk keberadaan orang tua kita yang masih ada. Sehari-hari kita bisa tinggal bersama dengan mereka, seperti itu. Nah, diakonia melayani. Melayaninya seperti apa? Macam-macam juga. Adik-adik misalnya bisa isi main musik, atau misalkan bisa berdoa untuk
misalnya ngisi kebaktian online. Jadi kalau misalkan diajak untuk berdoa di kebaktian online ini, nah adik-adik ambil bagian, misalnya seperti itu. Atau main musik, misalkan jadi tadi direkam, gurunya nyanyi, bisa juga. Itu salah satu bentuk pelayanan diakonia online. Dan bersekutu, kita bisa kayak gini, kebaktian online. Kita bisa sama-sama belajar Alkitab sama-sama dengan misalnya Zoom, dengan Google Meet, atau YouTube. Jadi caranya macam-macam. Jadi nggak ada halangan untuk kita melakukan ini di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, gitu kan. Di kali mula-mula itu, jadi awalnya itu mereka adalah orang-orang satu, akhirnya mereka berkumpul, bersekutu, jadi lagi KI. Jadi awal gereja, sesuai yang kita tahu tadi adalah gereja itu adalah orangnya. Gereja itu adalah pribadinya, personnya, not the building, but it's the person. Itu adalah orangnya, gitu. Nah, kakak mau ngulik sedikit. Kalau gereja itu adalah orangnya, berarti pertanyaannya, apa sih nilai-nilai yang perlu kita tahu dari gereja kita? Nilai-nilai apa yang perlu kita anut di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai jemaat? GKI itu punya nilai-nilai kekeluargaan. Semuanya itu seperti keluarga. Selain keluarga di rumah, kita punya keluarga di gereja. Hubungannya itu erat, hubungannya itu baik. Jadi memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Jadi semua apa-apa mau sama-sama. Terus sama-sama mempunyai rasa sense of belonging, rasa saling memiliki, saling keterikatan yang kuat, erat. Dan kerelaan untuk memberi diri, memberi waktu, memberi persembahan diri, memberi tenaga, dan lain-lain. Dan kita juga di sini kenal sebagai pribadi yang ulet, tekun, dan kerja keras. Sebagai semangat kita untuk kita mau melayani Tuhan. Jadi kita harus punya semangat itu, kita mau kerja keras, kita mau tekun, kita mau ulet, menjadi satu gereja yang benar-benar bisa melayani Tuhan sepenuh hati. Seperti itu. Jadi awalnya gereja itu yang tadi kakak udah bilang, terutama di GKI Hira 1 ini, awal dari satu keluarga aja. Mereka berkumpul antara keluarga, mereka bersekutu, mereka baca firman Tuhan, mereka saling berbagi, mereka saling menguatkan di dalam Tuhan. Akhirnya tumbuhlah menjadi kita yang sekarang, yang awalnya mungkin 4 orang gitu kan, satu keluarga gitu, yang akhirnya sekarang kita ada 1.500, 1.600 orang di gereja ini anggotanya. Dan itu banyak banget gitu. Modalnya satu, tadi, kekeluargaan. Kita punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Sense of belonging. Dan kita mau pelayanan dengan sepenuh hati kita, dengan keuletan kita, dengan ketekunan kita untuk melayani Tuhan. Tadi, mardiko. Marturia, diakonia, koinonia. Mardiko. Ingat, kamusnya itu. Jadi kita punya kesaksian, marturia, diakonia, kita punya pelayanan, dan terakhir adalah koinonia yang artinya persekutuan. 3 kata kuncinya itu. Nah, jadi kakak mau ingetin lagi, sebagai pribadi yang Tuhan mau pakai, sebagai pribadi dari gereja itu sendiri, yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah pakai kita, yang kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau kuduskan, mau istimewakan untuk kita hidup di dalam Tuhan. Kita mau mensyukuri hal itu. Jadi kita mau beribadah secara online setiap minggunya. Jadi kakak mau ingetin untuk adik-adik, untuk orang tua, untuk kita semua sama-sama dapat beribadah secara online, melalui sekolah minggu ataupun kebaktian umum, supaya kita sama-sama disirami secara rohani dengan firman Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, kita tetap memelihara persekutuan. Memelihara persekutuan yang arti katanya adalah kita saling berbagi. Misalnya kita menanyakan kabar antar teman, kita mau bertumbuh secara doa dan persekutuan online sama-sama, pakai Zoom atau pakai apapun. Kita misalkan sharing ayat-ayat Alkitab dengan rekan-rekan kita, seperti itu. Kita mau renungkan firman Tuhan di dalam grup WA, grup Line, atau mungkin sharing ayat di IG gitu. Kita juga tahu Kak Glo misalnya, dia udah post di Instagramnya gitu ayat Alkitab setiap hari kalau kakak perhatiin. Jadi ada ayat-ayat yang dibagikan yang mungkin saat itu bisa menjadi pengingat bagi orang lain yang membacanya gitu. Itu salah satu bentuk pemeliharaan persekutuan, salah satu bentuk kesaksian Tuhan, kesaksian kepada Tuhan, dan melayani kepada Tuhan dengan sepenuh hati, seperti itu.
Mungkin hal kecil yang dapat kita mulai adalah kakak mau ngasih satu challenge kecil mungkin. Jadi hashtag one prayer one day challenge. Jadi kakak pengen adik-adik mendoakan satu hal secara khusus, secara pribadi dalam satu hari. Jadi misalnya adik-adik tahu misalkan ada temennya atau saudaranya misalnya mau didoakan untuk misalkan pelajaran sekolahnya. Misalkan kamu tahu kalau dia misalkan kesulitan dalam matematika. Nah, kakak pengen melalui challenge ini jadi one prayer one day challenge. Jadi adik-adik diharapkan bisa mendoakan secara khusus untuk orang-orang yang adik-adik mau doakan satu hari satu topik doa. Jadi tiap hari adik-adik punya topik doa secara khusus. Adik-adik mau pelayanan mendoakan mereka untuk mereka bisa hidup di dalam Tuhan gitu. Mereka mau untuk mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Jadi salah satu bentuk aplikasi yang dapat adik-adik lakukan adalah mendoakan seperti itu. Dan kakak juga mau remind tadi juga di sini kita sudah dipilih Tuhan gitu. Kita mau menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan juga. Dan ya kakak juga bersyukur dalam kesempatan ini kita juga bisa dapat Tuhan pakai gitu untuk berkumpul di tempat ini seperti itu. Jadi ya kita ingat juga kondisi pandemi ini mungkin satu hal yang sulit bagi kita. Kita juga nggak bisa kemana-mana. Kita juga terbatas dalam ke gereja misalnya. Kakak juga misalkan udah kangen gitu untuk berkumpul dengan satu sama lain misalnya. Tapi kita masih ingat kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan online. Dan kita juga harus disiplin untuk bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita. Dan kita juga tetap mau menyirami diri kita dengan memaknai kehidupan kita sebagai gereja, sebagai pribadi kita. Untuk tadi kita mau mendoakan teman-teman kita, terus kita mau mendoakan keluarga kita juga misalnya, mendoakan siapapun yang kita kenal seperti itu, ataupun siapapun, apapun bisa juga kita doakan. Kita juga dapat tetap beribadah secara online, kita juga dapat memelihara persekutuan. Jadi caranya banyak banget. Sekarang kakak udah ingetin, kita sama-sama mau belajar gimana kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, gimana kita mau dipakai pribadi kita untuk Tuhan. Kita yang bukan siapa-siapa, Tuhan mau pakai kita menjadi pelayan Tuhan. Suatu hal yang indah, suatu pilihan dari Tuhan yang merupakan anugerah yang luar biasa untuk kita. Dan kita syukuri untuk setiap berkat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang kita mau tutup untuk kebaktian online pada pagi hari ini. Sekarang kakak mau mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cerita pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau belajar Tuhan. Kami juga mengerti bahwa Tuhan sudah memilih kami sebagai pribadi yang Tuhan mau pakai, sebagai pribadi yang terpilih, sebagai pribadi yang Tuhan khususkan untuk kami mau ambil bagian dalam pelayanan, untuk kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami juga mungkin dalam kondisi di mana pandemi ini kami juga bingung Tuhan. Apa yang perlu kami lakukan sebagai gereja Tuhan. Kami juga sudah belajar 3 tugas pelayanan gereja Tuhan. Calling yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ada bersaksi Tuhan. Ada pelayanan Tuhan. Ada persekutuan juga Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai kami. Kami juga mau menyerahkan diri kepada Tuhan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah keberadaan kami dapat Tuhan pakai untuk kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Oke, sekian dulu cerita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat memetik pelajaran pada pagi hari ini dari firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan dapat terus tumbuh di dalam diri kita, dapat berkembang dalam diri kita, dan harapannya ke depan adik-adik dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik. Oke, sampai di sini dulu. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik,
jangan lupa untuk tetap mencatat apa yang kalian dapatkan pada minggu ini. Temanya tadi, apa itu gereja? Dan ayat firmannya jangan lupa untuk kalian catat. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian. Judul lagunya, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita nyanyikan dengan berdiri dan penuh semangat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita akan tutup ibadah pada minggu ini. Kita satu dalam doa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, kita dapat mengikuti ibadah dan dapat mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami supaya dapat hidup dalam roh dan misi Engkau. Berkatilah kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, supaya dapat berjalan dengan lancar. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Engkau sudah memimpin kami di dalam sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan boleh mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih, bahwa kami adalah gereja. Kami harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Kami memohon pimpinan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah naik kelas. Dan tidak lama lagi kami juga akan masuk ke kelas yang baru. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kiranya kami boleh menjalani pelajaran kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya.